Oke, halo. Halo, ada suaranya nih. Jangan pakai handset nih. Nggak ada suaranya, Mas. Ada suaranya. Halo, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, Mas. Coba handsetmu, jangan pakai handset. Coba dilepas handset di laptopnya. Coba lepas handsetnya. Nggak ada suara juga. Di mute. Iya, sekarang apakah sudah, Pak? Nah udah. Jangan pakai handset. Handset itu penyakit itu ya. Iya, Ya, kadang-kadang begitu. bagusan nggak pakai handset malah. Iya, Gimana, Mas? Ini Mas Christian Cayana. Ini apa nih, bimbing sama saya? Bukan? saya bimbingannya sebenarnya sama Pak Muklis, Pak. Jadi Iya. Bapak sebagai penguji. Oh, ini zaman beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu. Gue lupa saya nih. Iya, betul, Pak. Waktu itu sebelum pandemi, Pak, Februari Iya, 2020. ya. Waktu itu sempronya masih sama Pak Joni, Pak Sparta, sama Pak Muklis. Oh iya iya. Tentang apa tuh anumu? Mas 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 tentang apa penelitiannya? Oke, saya kan kebetulan bekerja di Bank Permata, Pak. Jadi Iya. objek penelitiannya juga Bank Permata. Nah, waktu Iya. itu topiknya adalah tentang pengaruh fintech terhadap eh, profitabilitas Bank Permata. Ya, bagus tuh topiknya, bagus. Terus? Ya, nah cuman begini Pak, sekalian mungkin saya izin mau update ke Bapak. Jadi Ya. setelah berjalannya penelitian, ada perkembangan di mana data-data yang saya punya setelah kita analisis juga ternyata itu dengan tujuan penelitian jadinya kurang representatif gitu Pak setelah diskusi dengan Pak Muklis. Karena yang data fintech yang saya punya itu ternyata dari portfolio kredit semuanya hanya 10% lah kurang lebih. Jadi kalau kita mau 10%, kumpulkan 10% apa maksudnya? 10% apa maksudnya? 10% dari total loan-nya Bank Permata atau total kreditnya Bank Permata. Ini maksudnya kredit yang pakai fintech itu 10% gimana maksudnya? Iya, jadi data yang Yang saya punya digital. itu kan fintech-nya itu peer-to-peer lending, Pak. Ya, yang cuma 10% dari total kredit. Betul. Jadi Oh, ya kalau gitu. untuk menjawab apakah itu berpengaruh terhadap pemulihan kinerja, jadinya khawatirnya kurang kurang mendukung gitu Ya, ya Pak karena ya. kontribusi kecil itu. Ya betul Pak. Pak Muklis juga berpandangan begitu. Nah jadi sehingga objeknya tetap nih Pak Bank Permata. Ya. Cuman sudut pandangnya agak fenomenanya sama. Kan Permata waktu itu ada krisis ya Pak ya, mengalami kerugian gitu Pak. Ya, ya. Nah, cuman jadi sudut pandangnya sedikit digeser jadi strategi manajemen. Ya. Jadi strategi yang dilakukan manajemen untuk memulihkan kinerja. Nah, termasuk mungkin nanti ada terkait bisnisnya kan berpartner dengan fintech segala macam. Jadi Ya. sudut pandangnya sedikit dirubah gitu, Pak. Itu aja Ya. sih, Pak. Supaya berubah berarti anunya variabel penelitian berubah juga variabelnya. Variabel penelitiannya, iya sebagian berubah, Pak. Betul. Apa pakai variabel penelitian apa sekarang? Sekarang pakai apa? Yang saya lakukan itu, jadi pertama yang sama adalah analisa laporan keuangan, Pak. Iya, terus? Jadi kalau itunya sama laporan keuangan tetap saya pakai, yang dulu pun juga saya pakai. Ya. Nah, cuman paling yang berikutnya adalah jadinya kan kualitatif, jadi benar-benar langkah-langkah apa yang dilakukan manajemen gitu, Pak. Iya. Jadi langkah-langkah apa Kalau yang betul sudah untuk mengatasi penurunan kinerja itu. betul. Sudah tahun berapa tuh, Mas? Tahun 2000 yang kritikalnya 2015 2016, Pak. Yang kerugiannya itu di 2016. Terus 2017 ke sini udah bagus lagi. 2017 mulai ada laba dan kesininya semakin bertambah sih, semakin Berarti normal. kamu nanti penelitian itu periode 2015 sampai 2000 sekarang, 2020. Ya, periode datanya saya pakai mulai dari 2014 sampai 2020 ya. 20 ya, ya, iya. Ya, kamu deskriptif aja, deskriptif atau nggak ada regresi, deskriptif menjelaskan aja. Deskriptif lah, nggak Oh ada iya, regresi. nggak apa-apa. Itu nanti ada upaya kualitatif untuk mengatasi itu. Betul. Iya. Terus yang fintech ada lagi dong, masalah fintech hilang. Yang Mas fintech, hilang. jadi nanti ada sedikit terkait ya istilahnya strategi bisnis ya Pak ya. Jadi kan ada banyak strategi, Oh termasuk kan iya. ada strategi bisnis. Nah, strategi Salah bisnisnya satunya ini melalui
fintech yang menggunakan finance Betul, teknologi salah ya. satunya. Betul. Jadi kalau lihat perkembangan fintechnya ada berkembang nggak? Dari awal mulai fintech sampai sekarang berkembang nggak? Oh, berkembang sih Pak, berkembang sih. Makin Oh, kesini iya. kan makin banyak Pak yang kerjasamanya ya. Ya, itu nanti kamu sampaikan itu perkembangan itu ya. Boleh boleh Pak. Kapan fintech boleh dimulai? Kapan fintech boleh dimulai? Boleh dimulai kredit pakai fintechnya. Kapan mulai? 2017 akhir lah, sekitar 2017 2017 akhir. sampai sekarang, kemudian trennya ya. Hmm. Saja trennya bagaimana perkembangan fintech, volume kredit yang mulai fintech. Yang kedua, bagaimana kerja fintech itu seperti kontribusi terhadap bank ke bank permata, ada nggak kenaikan kontribusi dalam bentuk laba bersih untuk yang kita fintech itu ada nggak? Kemudian juga ketiga, perkembangan jumlah SDM yang melayani fintech itu ya. Jumlah SDM Oke. permata, misalnya dulu SDM cuma 3, sekarang udah 100 orang, contoh seperti itu ya. Kemudian yang keempat, produk-produk fintech itu kredit itu seperti apa aja, berkembang nggak itu ya. Nah itu Oke. ya. Aku bisa sajikan juga itu ya, karena fintech itu tadi kan fintech, sekarang ditambah yang lain lagi kan, jadi fintech jangan dihilangkan ya. Ya itu. Apalagi Mas, saya setuju aja nanti waktu kamu prestasi mau sidang tesis, kamu mulai di bab 1 tuh semuanya, di bab 1, 3 jelaskan masing-masing, karena kan Iya, banget ya. Itu iya, detail ya, oke. Jangan iya. lama-lama lagi Mas, jangan lama-lama lagi. Jangan hilang Iya, lagi kamu ya. 2 tahun lebih iya Pak. hilangnya. Jadi, nah setelah berarti Kamu ini udah keluarga, setelah udah keluarga, udah. sudah Pak, Oh sudah. iya. Saya pikir Ya udah kebetulan sih. kemarin pandemi memang cukup sulit juga buat adaptasi ya Pak. Ya bisa, nggak masalah sih, kan mulai online, bisa online. Iya betul. Nah, maksudnya Oh, situasi di luar oh iya, benar-benar, kita sudah benar. Oh parah sekarang itu. Nggak bisa, parah Pak. nggak bisa dikata-kata lah. Parah banget sekarang. Itu lebih parah pada krisis 98 loh. Parah sekarang. Iya, tapi Bapak sehat ya Pak, keluarga Pak? Alhamdulillah, saya pernah kena juga sebentar, tapi nggak sebentar, cuman Oh udah kena juga Pak? Juli dulu Sama sih saya juga sebentar. udah pernah. Ya, tapi alhamdulillah seminggu, Iya. alhamdulillah nggak masalah lah. Ya, kalau sekarang alhamdulillah sehat sih. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Ya. Iya, keluarga saya juga udah kena sampai kebetulan bapak saya juga akhirnya berpulang tuh karena Oh, COVID bapakmu hilang juga. karena itu. Tahun Juli tahun lalu. Tahun lalu September Pak. September. Ya, kena Iya, juga jadi saya. ada komorbid kan Pak, udah pernah Iya, kena betul stroke, betul. udah Betul. pernah kena Ya, stroke. Sebenarnya udah negatif sih, dinyatakan ya, sembuh. Tapi ya. setelah itu mungkin ada pengaruh long COVID-nya ya. Iya, iya, dampak COVID memang. Memang itulah. Iya, Ya, berdoa supaya apa dah bisa kondisi pulih lah, karena sekarang kok apa Omikron ini kan, kalau dengar-dengar dari informasi di Eropa sama Amerika kan, mereka tidak menganggap ya Omikron itu sesuatu yang perlu dikhawatirkan lah. Jadi bisa iya, adaptasi dengan obat flu biasa yang bisa hmm, bisa 4 hari 5 hari sembuh gitu. Nah itu kita hmm, harapkan di Indonesia juga sama seperti itu. Jadi jangan lagi ada yang lain juga ya. Ya parah juga nih. Ekonomi hancur mas, mas. Ekonomi parah banget. iya, Itu banyak orang PHK, perusahaan tutup ya. Walaupun nggak ada beritanya, tapi sekeliling kita merasakan semua ya. Di mana-mana kita rasakan juga. Dan ya yang paling jangankan itu, jangankan industri yang produktif ya, apa yang sektor jasa pendidikan kena juga mas. Pendidikan itu berkurang hmm, mahasiswanya, berkurang sekali karena iya, orang tuanya kena dampak PHK, jadi nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah dia. Dan mahasiswa existing juga banyak juga yang nggak kuliah lagi, putus di jalan. iya, Itu repot, hampir semua perguruan tinggi itu merasakan. Jadi yang masih iya, existing itu nggak daftar lagi, yang mahasiswa baru juga turun, turun. Aduh parah banget sekarang ini. Nah kemarin sempat iya, sempat bulan Desember Januari kan hidup lagi ekonomi itu, lumayan tuh kan, lagi kena lagi Omikron kan. iya, Tapi Omikron ini sebenarnya yang berbahaya itu kalau untuk yang di atas 50-an ya, yang puluhan, iya, yang ada komorbid itu bahaya juga itu. Saya udah atas 50-an mas, atas 50-an saya juga hati-hati itu, hati-hati juga, hati lah. Ya, mas masih 40 berapa umurnya? Saya 37 Pak. Baru 37 itu, masih muda sekali itu. Saya 37, udah beda 20 tahun kita tuh. 20 tahun di bawah umur mas, 20 tahun itu ya. Iya. Anak udah SMP anak. Anak SD kelas 3 Pak. Kelas 3 Yang paling gitu. besar. Oh iya, sama ke saya waktu umur 37 itu anak saya baru kelas 2 SD, sama anak pertama.
Sama ke saya umur 30-an dapat anak. Sama ke saya Iya. tuh. Soalnya anak saya udah kerja 2. Yang pertama udah kerja, yang kedua udah kerja juga. Ada nomor 3, 4 yang jauh jarak dengan yang nomor 2. Itu 8 tahun yang dengan nomor 2 jaraknya. 8 tahun. Nah, itu masih SMP dan SMA sekarang. Oh, Itu mereka berdua di rumah, yang 2 lagi kan udah kerja, sibuk kerja nih. Nah, satu lagi dia kerja di Makassar, satu lagi di Tangerang kan. Sama ke saya, kamu tuh umur 30 dapat anak kan? Iya, iya. Ya, sama ke saya tuh, saya juga sama umur 30 dapat anak. Anakmu berapa, Mas? 2, Pak. 2, laki-laki sepasang enggak? Perempuan dua-duanya. Apa, alhamdulillah. Pokoknya laki perempuan sama aja. Itu nanti dapat laki-laki juga menantu kan. Iya, Pak. Ya, iyalah. Masa depanmu masih panjang tuh, jaga kesehatan ya. Ya, amin, Nah, Pak. kalau bisa jangan sampai gagal nih, harus selesai. Kamu kalau bisa dalam bulan Maret itu harus lulus ya. Maret ya. Nah, ini Udah selesai, ini udah udah selesai. Bab 4 masukan udah dari selesai. Bapak nih, Pak. Kenapa? Udah selesai bab 4-nya sekarang. Sebenarnya udah, Pak. Udah Bab ujian aja 1 langsung. sampai terakhir. Ujian aja. Ya, saya izin ya, Pak. Berarti untuk cari jadwal ya, Pak ya. Ya ujian ya apa. Saya Oke. minggu ini nggak bisa, soalnya sibuk banget. Minggu depan nggak tahu juga sini. Tapi usahakanlah Oh iya, nanti. kalau ujian itu Sabtu lah. Sabtu siang ya. Atau satu pagi Ya, oke. sekalian. Atau pagi apa Mungkin Sabtu jam 8. lewat Mas Taufik ya, Pak ya. Iya, Oke. iya. Mau coba aja nanti. Ya. Ya udah Mas, Oke, selamat Mas baik, ya. Pak. Ya, selamat nih. Ya, Ya. makasih banyak Ya. Pak Spata. Satu lagi Pak Joni udah Masukannya, ketemu Pak. loh. Kamu bimbing Pak Joni atau Baik. Pak Muklis? Bimbingan Pak Muklis. Pak Muklis, oh ya. Iyalah, terus Pak Muklis itu. Saya ikut aja Pak Muklis ya. Oke, baik, Pak. Ya, sama. Ya, terima kasih cepat Pak selesai ya. Ya, Pak. Amin. Ya. Sukses kamu di Bank Mutiara. Kalau sukses jangan lupa IBS ya. Ya, siap. Ya, ajaklah teman-teman kuliah di IBS tuh yang di Mutiara itu, ajak ya. Ya, Pak. Kita sekarang ada program beasiswa malah. Jadi udah ada kayak semakin banyak deh. Iya, itu kemarin kan kita udah ketemu juga sama orang SDM Mutiara itu untuk program-program beasiswa itu udah berapa kali, 2 kali ketemu itu. Mudah-mudahan banyak nanti mereka kuliah di IBS ya. Itu Mutiara. Karena biasa satunya yang fokus perbankan ya kita aja, negeri mana ada kan, negeri nggak ada. Perbankan kita. Ya, mudah-mudahan makin maju IBS, Pak. Ya, mungkin kasih banyak ya Mas ya. Mas Christian ya, makasih banyak ya. 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 Ada lagi Mas mau tanyakan? Ada lagi mau tanya? Cukup, Pak. Oke, makasih. Nanti kirimnya saya tangani itu ya, Pak. Berita acara ujian sempronya ya. Oke. Tapi kalau ini dalam bentuk Word, jangan bentuk PDF ya. Gimana Pak, maaf? Ya, kirim dalam bentuk Word, jangan PDF. PDF nggak bisa tangan saya. Oh iya, oke. Bentuk Word, jangan PDF ya. Karena kan saya kan tangan saya manual digital maksudnya. Bukan yang pakai apa yang Evit apa namanya, yang satu lagi aplikasi nggak pakai itu sih. Kalau itu kan nggak ada masalah. Saya usahakan Word ya. Oke, makasih Mas ya. Ya, oke. Makasih Pak Spata. Ya, sama-sama Mas Christian. Sukses ya. Jaga kesehatan ya. Sukses Pak, siang Pak. Sama-sama.